membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa, tentunya di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Selanjutnya nih pemirsa, ada berita dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau NTB yang menetapkan pria penyandang disabilitas berinisial Iwas sebagai tersangka pemerkosaan. Nah, ini tunadaksa yang tidak memiliki dua tangan itu diduga memerkosa seorang mahasiswi berinisial MA di sebuah homestay di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ini bisa dilihat ya, cuplikan beritanya. Nah, ini menjadi tersangka pemerkosaan ya, Iwas atau Agus ini meminta keadilan tentunya. Nah, ini ada beberapa versi ya, atau ada dua versi lah ibaratnya ya, kalau kita lihat dari kronologinya. Dan ini amat berbeda. GAA yang merupakan ibu dari Iwas mengungkap, awal mula dugaan pemerkosaan yang ditudingkan kepada anak lanangnya itu disampaikan bahwa kronologi yang disampaikan ini berbeda dengan penjelasan polisi. Menurut GAA yang merupakan ibu dari tersangka, awalnya MA yang merupakan korban menjemput Iwas dan meminta agar ditemani ke kampus. Namun, dia berujar MA justru membawa Iwas ke sebuah homestay di Mataram. Nah, yang bayar homestay-nya, kata ibunya adalah MA sendiri. Kemudian juga yang memboncengnya adalah korban itu sendiri atau MA. Nah, dari mana kata ibunya unsur pemerkosaannya, dan anak saya tidak punya tangan, dan ini yang menjadi satu hal yang akhirnya juga cukup ramai pemirsa. Nah, ibu dari Iwas ini masih yakin bahwa anaknya tidak bersalah dan ia berharap polisi meninjau kembali penetapan Iwas sebagai tersangka. Kemudian Iwas juga yang merupakan tersangka berujar bahwa sudah menjadi penyandang disabilitas sejak lahir. Menurut ibu dari tersangka ya, bahkan hingga kini tersangka tersebut masih harus ditemani saat beraktivitas, baik saat mandi, buang air, kemudian juga melepas pakaian, ini masih harus dibantu oleh ibunya karena memang tersangka atau Iwas ini tidak memiliki tangan. Nah, ternyata pemirsa ini pengakuan justru berbeda nih ya dengan penjelasan polisi. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Syarif Hidayat mengungkap bahwa Iwaslah yang awalnya mengajak korban ke salah satu homestay di Kota Mataram. Dugaan pemerkosaan itu terjadi pada 7 Oktober lalu. Nah, menurut kepolisian, hasil visum terhadap korban juga menunjukkan adanya tindak kekerasan seksual. Nah, demikian pula hasil pemeriksaan psikologi korban. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari kasus tersebut seperti 1 jilbab, kemudian juga helm, 1 rok, dan juga mengamankan uang sebesar Rp50.000. Nah, pemirsa, dari kasus ini, Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan juga Wanita ya dari Polda Nusa Tenggara Barat mengungkapkan bahwa katanya Iwas yang merupakan tersangka melakukan tipu daya saat memerkosa korban. Menurutnya, Iwas membuka pakaian termasuk memaksa korban menggunakan kedua kakinya. Dan ini dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, jadi ini kalau lihat dari kronologinya, ada dua versi ya. Kalau dari ibunya gitu kan ya, dan juga Iwasnya menyampaikan bahwa ya karena sudah tunadaksa dan tidak memiliki tangan sejak lahir gitu kan ya. Bahkan ini Iwas memiliki kesulitan untuk dalam artian mengurus dirinya sendiri. Bahkan tadi ibunya sempat menuturkan bahwa mau buang air besar, mau buang air kecil ke kamar mandi, kemudian juga mandi, membuka pakaiannya, ini masih harus dibantu. Tapi berdasarkan
keterangan dari kepolisian gitu kan ya. Ini katanya Iwas melakukan hal tersebut meskipun tidak menggunakan tangan dan tidak mempunyai tangan, ini menggunakan dua kakinya. Nah, ini masih ditelusuri juga pemirsa bagaimana nih ya kelanjutan dari kasus ini. Nah, ini kan karena ada dua sisi yang berbeda, tentunya biasanya kalau semisal dalam sebuah kasus ada namanya reka ulang terkait dengan tindakan ataupun pidana yang dilakukan. Ini juga untuk menambah keyakinan bahwa ini hal yang dilakukannya seperti apa. Ini kita masih juga berharap kelanjutannya seperti apa nih ya. Semoga memang diberikan hasil yang memang sejelas-jelasnya. Kalau ternyata Iwas yang merupakan tersangka ini bersalah, ya dihukum ya dengan hukuman yang juga sesuai dengan yang dilakukannya. Namun ya, ini jangan sampai juga bahwa ternyata polisi salah menangkap dan juga salah menduga. Nah, ini jangan sampai terulang kembali. Karena kita tahu juga bahwa masyarakat Indonesia ini kadang beberapa kali sensitif. Bahkan ini di media sosial ya, di kolom komentarnya banyak juga komentar-komentar yang akhirnya malah menyalahi polisi. Nah, hal ini juga mungkin bisa menjadi evaluasi agar gitu kan ya, tadi komentar-komentar dari masyarakat tidak stigmanya negatif. Ini harus kalau misal ada setiap kasus dan yang lain-lainnya bisa di-clearkan atau bisa diselesaikan dengan sebaik dan sejelas mungkin. Nah, pemirsa, dari kasus pemerkosaan tadi kita akan beranjak nih ya, membahas kasus tenggelamnya kapal di Laut Merah. Nah, ini dilansir dari CNN Indonesia, pemirsa. Insiden tenggelamnya kapal wisata Mesir bernama Sea Story yang membawa 31 wisatawan dan 13 awak kapal di Laut Merah pada Senin 25 November lalu masih didalami oleh petugas yang berwenang. Nah, terakhir nih ya, kalau kita lihat dari kapalnya pemirsa, seperti yang dilaporkan oleh Fox News, kapal wisata tersebut membawa wisatawan untuk pergi menyelam dan diketahui tenggelam di dekat sebuah kota resort di Tenggara Mesir, Marsa Alam. Gubernur wilayah Laut Merah, Amr Hanafi, memberitakan bahwa sebanyak 28 orang telah diselamatkan dari Sea Story sebelum kapal tenggelam dalam sebuah operasi penyelamatan. Nah, menurut info terbaru juga nih ya, kapal tersebut tenggelam setelah dihantam ombak besar dan terbalik di lepas pantai Laut Merah Mesir. Pemirsa, ini juga bahan untuk kita tahu ya bahwa memang Sea Story adalah kapal wisata lifeboat yang bermarkas di dekat pelabuhan Laut Merah Marsa Alam. Kapal Sea Story tersebut merupakan salah satu dari puluhan kapal serupa yang membawa penyelam ke beberapa lokasi di bawah laut yang dihuni biota indah. Nah, ini untuk perjalanan seminggu bersama operator selam Dive Pro Lifeboat, penumpang ini harus membayar sebesar 1.220.000 euro atau senilai 20 juta rupiah untuk menikmati 3 hari 4 penyelaman per hari. Nah, Sea Story ini dilengkapi dengan 16 kabin ganda sehingga dapat menampung 32 penyelam dan awak kapal yang biasanya berjumlah 12 orang serta 8 pelaut dan 4 staf dapur. Nah, pemerintah Laut Merah mengatakan kapal itu telah lulus pemeriksaan keselamatan pada Maret 2024. Bahkan sebelumnya ya pemirsa, kalau kita lihat dari kronologinya, ini kan terjadi pada tanggal 25 November. Pada Sabtu 23 November, Otoritas Meteorologi Mesir memperkirakan akan terjadinya gelombang tinggi di Laut Merah dengan kecepatan angin 40 mil per jam dan gelombang setinggi 12 kaki. Nah, dari pemerintahan sebelumnya memang sudah menyampaikan bahwa tidak menyarankan ada aktivitas maritim yang dilakukan pada hari Minggu 24 dan juga Senin 25 November 2024. Nah, pada hari Minggunya ternyata nih ya, kapal Sea Story ini meninggalkan pelabuhan Galib tepat di sebelah utara resor Marsa Alam. Nah, ini dari penuturan korban yang selamat, pada Senin pagi kapal tersebut terbalik pemirsa setelah dihantam gelombang besar. Awak kapal berhasil mengirimkan panggilan darurat dan 28 orang di dalamnya berhasil diselamatkan.
2 orang berkebangsaan Inggris dikabarkan masih hilang bersama dengan 14 penumpang lainnya. Tapi ini kabar terbarunya kemarin ya, ini sudah ada yang ditemukan namun 4 orang dikabarkan meninggal dunia. Nah, ini kantor luar negeri memperingatkan bahwa kepadatan penumpang dan juga standar keselamatan yang buruk telah menyebabkan kecelakaan di feri Laut Merah dan pelayaran Sungai Nil. Nah, ini menjadi evaluasi juga ya, tentunya ini kan akhir tahun ya pemirsa. Kalau di Indonesia sendiri biasanya ketika akhir tahun nih suka banyak gitu kan ya peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, salah satunya ini berkenaan dengan bencana alam. Kemudian kalau kita lihat juga ya, ini udah mulai masuk Desember, hujan juga, curah hujan cukup besar ya pemirsa. Ini menyebabkan juga memang bencana seperti banjir, kemudian tsunami, dan bencana-bencana lainnya ini terjadi. Nah, tak terkecuali juga ini di luar negeri ya, ketika tadi di lautan, ketika ada gelombang tinggi telah diperkirakan dan telah diinformasikan untuk pemerintah, hendaknya hal itu diindahkan atau hal itu dapat diikuti. Jangan malah memikirkan, nggak apa-apa, namanya hidup, namanya mati, nggak ada yang tahu. Nah, tentunya pemerintah mengeluarkan statement tersebut juga bukan hanya asal ngomong, tapi ada ilmu, ada keilmuan yang telah mereka lakukan. Sehingga demi mengantisipasi adanya korban, baik itu manusia ataupun kerugian ya, ini tidak akan terjadi seperti itu ya. Ngomong-ngomong tentang Laut Merah juga ya, ini kalau kita lihat sebenarnya Laut Merah enggak yang air merah gitu, tapi memang ini Laut Merah kan sekarang juga masih menjadi salah satu perbincangan ya, karena tadi ada beberapa wilayah atau negara yang memang tidak diizinkan untuk dapat melayar atau untuk dapat lewat lah ya di Laut Merah tersebut gitu kan. Kalau kita lihat dari fakta-fakta mengejutkan di Laut Merah sendiri gitu ya, asal nama Laut Merah sampai saat ini nih masih belum diketahui. Meskipun gitu kan, kita waktu kecilnya aku suka mikir bahwa laut merah berarti lautnya merah. Ternyata memang tidak merah gitu. Nah ya, adapun sepertinya ada hewan-hewan ataupun tadi ya makhluk-makhluk yang ada di laut, dan ini menciptakan, kadang membuat si Laut Merah ini berganti, tapi yang enggak yang merah benar-benar merah semuanya dan bertahan lama gitu pemirsa. Nah, jadi untuk nama Laut Merahnya sampai saat ini masih jadi misteri. Dan untuk Laut Merah juga ini memiliki kadar keasinan yang sangat tinggi gitu kan ya, dibanding laut-laut yang ada di dunia yang lainnya. Nah, kita berharap bahwa memang tenggelamnya kapal feri ini ya, dan korban-korban yang masih belum ditemukan agar segera ditemukan. Dan teman-teman pemirsa setia Sultan TV, semoga ya mau kemanapun berwisata dan yang lain-lainnya selalu diberikan keselamatan. Nah pemirsa, kita akan break sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi tentunya di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.